Shalom adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita kembali ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun adik-adik kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Andes. Silakan Kak Andes. Adik-adik semuanya, mari kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan dibangunkan dengan keadaan tubuh yang sehat, dengan napas kehidupan yang baru juga ya Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kami juga akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon urapan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh menjalani ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami hikmat juga Tuhan, dan juga kami boleh menjadi terus anak-anak yang lebih lagi takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Semua angkat tangan tinggi seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya tuh seperti embun di bukit Hermon. Semua bilang mengalir. Amin. Sebab kesana Allah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan lagi, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya. Katakan seperti embun mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana semua saling memberkati, berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Lagi angkat tanganmu seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit mengalir. Amin. Sebab kesana tengok kiri kananmu saudaraku, mari saling memberkati. Amin. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Lagi Bapak Ibu, seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun. Semua bilang mengalir. Mengalir tiada henti. Ya, sebab kesana dua tangan diangkat, katakan berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah
Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, bantu kami untuk mengerti akan kebenaran akan firman-Mu dan memahami setiap firman yang sudah kami dengar. Bantu kami untuk bisa fokus dalam firman Tuhannya ya Bapa. Kami sudah berdoa syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan firman Tuhannya bersama dengan Kaudur. Kita sama-sama belajar ya untuk mendengarkan firman Tuhannya yang terdapat dalam Matius 16 ayat 13-20. Yuk kita baca sama-sama yuk firman Tuhannya. Sudah semua ya adik-adik memegang Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama. Dalam firman Tuhannya judulnya pengakuan Petrus. Matius 16 ayat 13-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kasarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Firman Tuhan yang tadi kita sudah baca sama-sama yaitu tentang pengakuan Bapak Petrus. Bapak Petrus ini mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, yaitu anak Allah yang hidup. Awalnya Tuhan Yesus bertanya kepada mereka semua, siapakah Mesias itu? Ada yang menjawab yaitu Yohanes Baptis, Nabi Elia, Nabi Yeremia, atau salah satu utusan para nabi. Lalu Tuhan bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Dari situ, Bapak Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di ayat 17 dikatakan, berbahagialah engkau, Petrus, bahwa yang menyatakan itu adalah bukan manusia kepadamu, tapi Allah sendiri yang di sorga yang menyatakan kepadamu. Dan di ayat 18 dikatakan kepada Tuhan Yesus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi adik-adik, kenapa Bapak Petrus itu namanya terkenal sebagai batu karang? Yaitu karena Allah ingin mendirikan gereja-gerejanya lewat Bapak Petrus ini. Dan hari ini kita sama-sama belajar, yaitu judul firman Tuhannya, gereja adalah kita. Kita belajar adik-adik, gereja ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa Bapak Petrus dikenal sebagai batu karang? Kenapa batu? Karena zaman dahulu adik-adik, Allah itu terkenal sebagai gunung batu untuk orang-orang yang berlindung dari orang-orang yang berniat jahat. Jadi Allah itu adalah gunung batu mereka. Orang-orang yang berniat jahat, bangsa Israel, selalu berlindung kepada gunung batu mereka, yaitu Allah. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Allah kita terkenal sebagai gunung batu. Dikatakan dalam Mazmur 18 ayat 31, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Gereja adalah kita. Itu pembelajaran kita hari ini. Bapak Petrus sudah diberikan kuasa untuk bisa mendirikan gereja-gereja yang sudah berada di berbagai banyak dunia, adik-adik. Namun adik-adik, gereja itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena fondasinya adalah Tuhan. Tuhan menyatukan kita di dalam satu gereja dengan berbagai-bagai macam, dengan sifat kita, budaya kita, itu disatukan oleh kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Nah, salah satunya gereja itu adalah GKI Petra Pondok Pucung, yaitu gereja kita adik-adik. Bagaimana adik-adik? Kalau misalnya adik-adik di sini pasti bangga ya, gereja di GKI Petra Pondok Pucung. Tapi kalau misalnya gereja kita tidak ada AC, kita beribadahnya kipas-kipas. Apakah adik-adik mau datang ke gereja?
Apakah adik-adik akan beralasan, Kak Udur, Kak Andes, Kak Geri, aku nggak mau ke gereja lagi karena tidak ada AC? Itu tidak boleh ya adik-adik. Kita beribadah kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Bukan karena ada manfaatnya yang ada di gereja. Bukan karena adik-adik kecewa dengan gereja, adik-adik tidak datang ke gereja. Gereja itu adalah kamu. Gereja itu adalah kamu. Sama-sama kita katakan, gereja itu adalah kamu. Gereja itu adalah kita. Kemanapun kita pergi, kita akan beribadah dengan melalui tubuh kita, perbuatan kita, perkataan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik sudah tahu ya, makna gereja itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau adik-adik kecewa dengan gereja, dengan fasilitas yang ada mungkin atau dengan yang lainnya, adik-adik tidak boleh meninggalkan gereja. Karena gereja itu adalah Tuhan Yesus. Kita disatukan oleh Tuhan Yesus untuk memuliakan namanya dalam satu tempat, yaitu gereja kita, GKI Petra Pondok Pucung, adik-adik. Nah, adik-adik, gereja itu bukan hanya sekedar bangunan loh. Gereja itu mempunyai misi yang penting, peran yang penting, yaitu adik-adik juga ikut andil dalam misi tersebut. Misi itu adalah di ayat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama yuk firman Tuhannya. Yuk kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Judul firmannya, perintah untuk memberitakan Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik sudah baca ya firman Tuhannya. Dan ini perintahnya bukan hanya untuk pendeta saja dikatakan, atau bukan hanya untuk orang tua saja dikatakan. Untuk semuanya. Jadi adik-adik, ini adalah tugas adik-adik juga loh, yaitu mengkabarkan Injil, memberikan sukacita. Adik-adik di sini harus memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Adik-adik harus mempunyai kasih. Adik-adik harus menjadi terang dan garam, baik di sekolah, di lingkungan adik-adik, di rumah, agar nama Tuhan dipermuliakan loh adik-adik. Nah, adik-adik kita kenalan dulu yuk sama pemudi cantik dan pemuda-pemuda yang ganteng ini. Mereka adalah alumni Sekolah Minggu GKI Petra Pondok Pucung juga loh. Dan mereka setelah lulus melayani di gereja GKI Petra Pondok Pucung. Beda-beda loh mereka semua melayaninya. Kak Anggi ini melayani di Komisi Pemuda. Kalau Kak Bayu ini LCD Proyektor. Kalau Kak Reski itu adalah Komisi Pelayanan di bagian musik. Nah, adik-adik mereka ingin berbagi cerita nih sama adik-adik. Semoga adik-adik di sini ada kesempatan untuk bisa melayani juga ya di gereja GKI Petra Pondok Pucung. Silakan mendengarkan. Shalom semuanya. Nama gue Christian Bayu Saputra. Dulu gue adalah anak remaja Sekolah Minggu GKI Petra Pondok Pucung. Saat ini gue melayani di bagian operator LCD pada ibadah raya pagi dan ibadah raya sore. Bagi seluruh anak-anak remaja, jangan pernah pantang menyerah, tetap semangat, tetap keluarkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kalian, maksimalkan itu, dan salurkan itu untuk menjadi berkat, dan biarlah orang-orang di sekitar maupun teman-teman kalian bisa terberkati dan mereka bisa mengenal Tuhan lewat diri kalian. Dan juga setelah kalian lulus dari remaja nanti, kalian bisa melayani di bagian bidang operator LCD maupun bidang-bidang yang lainnya. Dan juga mungkin kalian punya kerinduan untuk melayani di Komisi Pemuda. Jadi mari kita sama-sama semangat manfaatkan masa-masa remaja kita untuk melakukan setiap hal yang baik dan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, namaku Andi Magdalena. Dulu aku juga remaja di Sekolah Minggu GKI Petra Pondok Pucung loh. Saat ini aku melayani di bagian pemuda Sekolah PD Petra. Buat adik-adik remaja semuanya, semangat terus ya, pantang menyerah dan tetap berkarya di dalam Tuhan. Dan nanti setelah kalian lulus dari remaja, kalian bisa jadi pelayan Komisi Pemuda Salapide ya. Atau ada yang mau jadi singers, worship leaders, pemain musik, operator LCD, atau hal-hal yang lain yang tetap memuliakan nama Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama pakai masa muda kita, masa remaja kita untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, nama saya Reski. Dulu saya juga lulusan remaja GKI Petra Pondok Pucung loh.
Sekarang saya melayani di Komisi Pelayanan bidang musik. Nanti setelah lulus tetap melayani ya di GKW Petra Pondok Pucung. Banyak sekali loh wadah tempat kita mengasah bakat di gereja ini. Pakailah masa muda kalian untuk seirama dan sejalan bersama dalam Tuhan. Pokoknya semangat! Nah, adik-adik, kita udah dengerin kesaksian pemuda-pemudi GKW Petra Pondok Pucung yang dulunya adalah skala minggu di GKW Petra Pondok Pucung. Sama kayak adik-adik nih. Mereka hebat-hebat ya adik-adik. Beda-beda semua nih komisinya. Ada yang komisi pelayanan, ada yang juga dari pemuda, ada yang juga LCD proyektor gereja. Nah, adik-adik kita dengerin yuk kesaksian Kak Andes, guru skala minggu kita. Kalau buat saya pribadi, saya senang sekali pada saat saya boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita di GKW Petra. Bahkan dari kecil, mulai dari dibaptis, CD, ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu, kemudian saya juga bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah sore sebagai WL, singer gitu ya, maupun juga saya pernah ikut dalam kepanitiaan di gereja kita. Nah, itu pengalaman yang begitu luar biasa karena dari setiap hal yang boleh saya ikut ya, ambil bagian dalam melayani Tuhan, itu benar-benar merasakan hal yang luar biasa karena kita boleh saling berbagi satu dengan yang lainnya dengan rekan-rekan kita di gereja. Kemudian kita juga bisa saling terus menopang doa satu dengan yang lainnya. Kita boleh semakin dikuatkan juga ya. Bahkan setiap pelayanan apapun itu tentunya harus dilakukan dengan penuh sukacita, dan itulah sukacita yang bisa saya rasakan hingga sampai saat ini. Saya masih bisa dan juga masih terus mau melayani Tuhan di gereja kita di GKW Petra. Begitu juga dengan adik-adik semuanya, biarlah setiap keinginan dan juga kerinduan adik-adik boleh dituangkan di dalam gereja kita dalam hal bentuk apapun ya, karena Tuhan tidak pernah melihat pekerjaan apa, pelayanan apa yang mau kita ambil di gereja kita, tapi Tuhan lihat hati kita, bagaimana hati kita mau tulus benar-benar melayani Tuhan, terutama bisa melayani di gereja kita sendiri. Kalian semua udah dengar kesaksian dari Kak Bayu, Kak Reski, Kak Anggi, dan juga Kak Andes. Semuanya bagus-bagus dan juga keren-keren. Dari situ kalian semua harus tergerak hati untuk bisa melayani di GKW Petra Pondok Pucung. Kata Kak Bayu, kalian harus semangat tetap karena kalian di sini walaupun masih remaja, kalian bisa berkarya. Katanya Kak Anggi, kalian di sini bisa juga melayani di Komisi Pemuda kalau udah lulus. Dan katanya Kak Reski, banyak sekali wadah-wadah yang kalian bisa pakai di Gereja GKW Petra Pondok Pucung. Dan yang terpenting katanya Kak Andes, yang penting hatinya tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kalian tinggal pilih mau kemana untuk memuliakan nama Tuhan di GKW Petra Pondok Pucung. Tapi jangan kalian mau jadi penonton aja di gereja, menikmati. Itu gak boleh ya adik-adik. Kita udah belajar nih sama-sama kalau kita itu bisa memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya orang-orang gede saja, tapi kalian juga bisa memuliakan nama Tuhan. Jangan jadi penonton ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar bahwa kita bisa menempatkan diri kita di gereja GKW Petra Pondok Pucung dengan talenta yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Yuk kita berdoa supaya firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Mari kita satu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membantu kami untuk mendengarkan firman dengan baik supaya firman itu tinggal di dalam hati kami. Tuhan, berkatilah untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman ataupun yang belum mendengarkan firman. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang terang di dalam lingkungan mereka, dalam rumah, dalam gereja, dan juga di dalam sekolah mereka Tuhan. Tuhan berkati juga untuk pandemi ini supaya segera berakhir, supaya agar kami bisa bertemu, bertatap muka untuk bisa beribadah di dalam gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kami alaskan doa ini dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu.
Thank